Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhuda Romadhoni, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Mula Warman tahun 2021. Hari ini tanggal 18 Oktober 2021 akan melakukan uji kinerja dengan menyajikan video pembelajaran materi permainan sepak bola. Oke, Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, kalau semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Ya, untuk pertemuan kali ini saya cek presensinya yang muncul di Google Meet ada sekitar 21 anak min Bapak, jadi 20 anak yang belum hadir, sekitar 16 anak ya. Ada sebagian yang PTM di sekolah, mungkin kondisinya masih dalam perjalanan ke rumah. Ya. Untuk kegiatan pembelajaran daring kali ini yang mana belum terjadwal, beberapa siswa untuk tatap muka di sekolah tetap dilaksanakan pembelajaran daring. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, tolong salah satu di antara kalian untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Siapa yang bersedia? Raihan? Ayo Raihan, pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita melakukan berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Raihan sudah memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Kemudian alhamdulillahirobbilalamin, pada hari ini kita masih diberi kesehatan, ya, kemudian keselamatan untuk tetap bisa beraktivitas, terutama dalam kegiatan pembelajaran online atau daring kali ini. Oke, sebelum Bapak mulai, Bapak coba share screen dulu ya. Untuk pertemuan kita kali ini akan membahas tentang permainan sepak bola. Oke. Di sini kita akan membahas permainan sepak bola. Ya. Sudah muncul? Share screen-nya Bapak sudah muncul belum, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sabar ya. Oke, untuk kali ini materi pembelajaran kita adalah permainan sepak bola, yang mana nanti kita akan membahas variasi dan kombinasi gerak menggiring dalam permainan sepak bola. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini,
nanti setelah kita melaksanakan pembelajaran, saya harapkan atau Bapak harapkan kalian itu mampu untuk menjelaskan, kemudian menganalisa dan mendemonstrasikan gerak menggiring menggunakan kaki bagian dalam dan luar pada permainan sepak bola. Ya. Kemudian mampu mempraktekkan tahap gerak menggiring bola. Jadi kita nanti melakukan analisa dari dua keterampilan menggiring bola, yaitu menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Ya, kemudian kalian mampu memunculkan sikap-sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab selama melaksanakan pembelajaran sampai pembelajaran selesai dan bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tujuan pembelajarannya kalian yang utama adalah kalian mampu menjelaskan, menganalisa, kemudian mempraktekkan ya. Nah, di sini ada video pembelajaran, bukan maaf, ini ada video sedikit tayangan agar kalian terpacu atau termotivasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran kalian. Last night I dreamt of San Pedro. Just like never I knew the sun, young and eyes like it all seems like yesterday, no far away. The cool breeze, all of nature, wild and free. This is where I long to be. La isla bonita, and when the sun was play, the sun was set so through my ears and still. I felt warm wind that carried on the sea. He called to me, te amo. Pray, days will last and so fast. Tropical, all the island breeze, all wild and free. Life. Sun was made. The sun was set so through my ears and still the lasers. When it's time for a siesta, you can watch them go in this world. When a girl loves a boy and a boy loves a girl. Last night I dreamt of San Pedro. It all
That's where I long to be. La Isla Bonita. And when the summer play, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes. Just the only island want to be. La Isla Bonita. I ring through my ears and sting my eyes. Just the last Itu tersebut kita bisa melihat sepak bola. Nah, dari video yang sudah mungkin dulu pernah melakukan permainan sepak bola, kira-kira teknik apa saja yang ada dalam permainan sepak bola? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Raihan mungkin? Atau Vicky? Atau Safira? Silakan. Teknik menggiring bola, Pak. Oke, menggiring bola atau mendribel bola. Halo? Tekniknya apa lagi? Menggiring, terus. Teknik menghentikan bola. Apa Bos Wita? Shooting. Mengontrol atau menghentikan bola, ya. Terus apa lagi? Apa, Nduk? Ada yang bisa jelaskan lagi? Ayo, tekniknya apa saja? Ayo, apa saja? Semuanya lupa? Teknik yang ada dalam permainan sepak bola. Mengoper bola. Mengoper bola atau passing. Ya, terus apa lagi? Shooting, Pak. Shooting, ya, melakukan tembakan ke gawang. Terus, ya, di dalam permainan sepak bola ada beberapa teknik atau keterampilan gerak dasar yang perlu dikuasai, ya. Terutama passing, kemudian menggiring, ya, kemudian ada shooting. Nah, ada heading, banyak lagi yang lainnya, ya. Semuanya itu harus dikuasai oleh seorang pemain sepak bola, baik itu yang amatir, yang pemula, ya, atau yang sudah profesional. Ya. Untuk kita pembelajaran kali ini, kita hanya akan membahas tentang keterampilan gerak dasar menggiring pada permainan sepak bola. Nah, di sini nanti akan muncul di sini nanti akan muncul variasi dan kombinasi gerak menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Nah, untuk berikutnya manfaat pembelajaran kita kali ini. Coba ada yang bisa menyebutkan nggak manfaat dari belajar permainan sepak bola? Yosep mungkin bisa menyebutkan atau manfaat dari kita berolahraga. Kalau manfaat dari olahraga supaya sehat, Pak. Oke. Lanjut yang lainnya. Suci mungkin bisa memberikan penjelasan.
Bisa bermain dengan baik, Pak. Bisa bermain dengan baik. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke, dua ya. Yang pertama bisa membuat tubuh menjadi sehat. Benar sekali ya, olahraga termasuk permainan sepak bola jika dilakukan dengan intensitas dan kapasitas yang sesuai dengan tubuh kita akan bisa membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Ya. Kemudian Rafid tadi menyebutkan bisa bermain dengan baik. Benar sekali, ketika kita belajar permainan sepak bola, ya terutama pada keterampilan gerak dasarnya itu, kita belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian kita mempraktekannya dengan baik dan benar. Nah, nanti pasti dalam prakteknya atau dalam game yang sesungguhnya, kita akan bisa memperagakan gerakan yang baik atau permainan yang baik. Ya, banyak lagi kalau dalam permainan sepak bola kita bisa melatih kerjasama tim ya, terutama kekompakan. Kemudian kita bisa saling mengerti sesama tim ya, sama teman satu tim ya. Nah ini kita juga bisa belajar bertanggung jawab. Ini banyak sekali manfaat kita dari belajar permainan sepak bola ya. Oke, Pak lanjut. Nah, untuk penilaian, ya acuan kita untuk penilaian pembelajaran kali ini masih sama dengan sebelum-belumnya, yaitu untuk KKM masih dengan nilai 75 ya, untuk semester ini sama. Yang pertama untuk teknik penilaiannya ada penilaian sikap ya, bisa kita gunakan lembar observasi sikap. Nah, lembar observasi ini dari mana kita bisa mengetahui sikap, penilaian sikap ini bisa kita peroleh dari yang sedang kita lakukan sekarang ini ya, seperti proses sekarang ini ya, tatap muka secara daring, secara online ya, atau tatap maya. Siapa yang hadir lebih dulu, siapa yang memang baru masuk ya, ini kan sudah termasuk beberapa penilaian sikapnya sudah masuk kan ya. Yang hadir lebih dulu artinya mereka punya kedisiplinan ya. Yang terakhir berarti mereka itu sedikit acuh dengan materi yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua ada tes pengetahuan. Ya, ada soal esai yang harus dikerjakan di akun Google Classroom kita nanti. Kemudian ada tes keterampilan atau unjuk kerja. Nanti kalian membuat video praktek menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam dan luar. Nah, nanti di situ ada 4 poin yang harus kamu lakukan dalam pembuatan video ya. Ada 4 poin gerakan yang harus kamu lakukan. Nah, kita masuk ke materi. Ya. Variasi menggiring. Ada yang bisa membacakan mungkin deskripsi dari atau pengertian dari menggiring. Mungkin siapa ya? Safira mungkin. Saya, Pak. Oh, Rafid. Boleh Rafid, silakan Rafid. Deskripsi saja. Ya, Pak. Menggiring bola adalah salah satu niru mengontrol bola yang dilakukan dengan cara bola digiring dari satu tempat ke tempat lain atau digiring mendekati gawang lawan agar bola tidak direbut lawan. Oke. Prinsip dari menggiring adalah
bola selalu dekat dengan penggiring bola dan jauh dari lawan. Ya, dari deskripsi dan prinsip menggiring ini bisa dipahami dari dua deskripsi ini dan prinsip menggiring. Menggiring bola adalah bisa ya, mengontrol bola yang dilakukan dengan cara bola digiring dari satu tempat ke tempat lain atau digiring mendekati gawang lawan agar bola tidak direbut lawan. Prinsipnya yaitu selain untuk melindungi bola, juga untuk melakukan serangan ke daerah lawan. Ya. Kemudian deskripsi dan prinsipnya sudah. Kemudian kita bahas variasi menggiring bola. Nah, ini materi inti kita itu ada dua ini ya. Variasi menggiring bola. Menggiring bola yang pertama yaitu menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam. Sudah tahu kaki bagian dalam itu yang mana? Ya, sudah tahu? Yang lurus dengan samping jempol kalian itu merupakan kaki bagian dalam. Ya, yang di sisi kelingking itu namanya kaki bagian luar. Oke, sudah tahu ya. Yang kedua, menggiring bola menggunakan kaki bagian luar. Ini Bapak punya gambarnya. Silakan dilihat ya. Ya, ini menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam. Untuk yang gambar sebelah mana ya ini? Sebelah kiri ya. Kemudian yang sebelah kanan itu menggiring bola menggunakan kaki bagian luar. Di situ sudah ada keterangannya. Sudah punya gambaran kira-kira? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nanti kalau praktek. Oke. Nah, ini ada cara melakukannya. Kita melakukan analisa mungkin secara gerakan, ya, secara sederhana gerakan variasi menggiring menggunakan kaki bagian dalam. Nah, di sini ada 3 tahapan, yaitu posisi awal, kemudian ada yang kedua ada gerakan menggiring, yang ketiga adalah akhir gerakan. Nah, di posisi awal ini kita nanti yang pertama-tama yaitu apa yang kita lakukan yaitu diawali sikap berdiri menghadap arah gerakan pandangan ke depan. Semisal kita mau menggiring ke arah depan, ya kita menghadapnya ke depan. Ya, kalau kita menggiring ke depan, kita menghadapnya ke samping, kita nggak fokus ke arah atau melihat pergerakan lawan. Ya. Kemudian sikap kedua, lengan di samping badan dan rileks, pergelangan kaki diputar keluar dan dikunci. Paham maksudnya? Nah, kalau kita berdiri normal kan posisi kakinya kan menghadap ke depan ya, semua ya. Nah, kalau kita putar, misal kita menggiring dengan menggunakan kaki kanan ya, kita putar keluar kaki kanan kita, maka yang tampak adalah kaki bagian dalam, kalau yang melihatnya dari depan. Nah, ini posisi awal kita. Ya. Untuk gerakannya yang kedua, dorong bola dengan kaki bagian dalam ke arah depan dengan posisi kaki agak dibuka ke depan, bersamaan kaki tumpu ikut bergerak. Artinya kita bergerak berirama ya. Kedua kaki bergerak maju, yang digunakan untuk menggiring itu melakukan sentuhan dengan bola secara lembut ya. Itu caranya untuk melakukan gerakan menggiring. Nah, hasilnya bola bergerak ke depan, bergulir di tanah. Kemudian akhir gerakannya
hentikan bola dengan telapak kaki pada bagian atas bola. Ada yang belum tahu telapak kaki itu yang sebelah mana? Sudah tahu ya? Sudah. Ya, oke, bagus. Tumpuan berat badan berada pada kaki yang tidak digunakan menggiring bola. Artinya apa? Kalau kita menggiring bola menggunakan kaki kanan, berarti tumpuannya berada di kaki kiri. Ya, tumpuan berat badan kita berada di kaki sebelah kiri. Nah, setelah menghentikan bola, kita tetap pandangannya menghadap ke depan. Paham ya? Paham. Paham, Pak. Kita lanjut ke variasi menggiring menggunakan kaki bagian luar. Yang pertama, posisi awal, diawali sikap berdiri. Ini hampir sama dengan mungkin menggunakan kaki bagian dalam tadi ya. Cuma nanti coba dilihat perbedaannya ya, di mana ya. Diawali sikap berdiri menghadap ke arah gerakan atau pandangan ke depan ya. Kemudian sikap kedua lengan di samping badan agak terlentang. Nah, di posisi awal ini sudah terlihat kan ya perbedaannya di posisi tangan. Kalau tadi kan yang di kaki bagian dalam kita posisi tangannya rileks ya. Kalau ini agak terlentang ya. Kemudian yang ketiga dari posisi awal yaitu pergelangan kaki diputar ke dalam dan dikunci. Nah, ya tadi diputar keluar ke kanan. Kalau seumpamanya kita menggiring menggunakan kaki kanan, kalau kita putar ke dalam, ya kakinya yang nampak adalah bagian garis lurus dengan kelingking samping. Ya, itu adalah kaki bagian luar ya. Ini, ya umpamakan ini kaki ya, ini bagian luar ya. Mungkin yang kedua yaitu gerakan menggiring. Dorong bola dengan kaki bagian luar ke arah depan dengan posisi kaki agak terangkat dari tanah. Bersamaan kaki tumpu ikut bergerak. Ya, ini perbedaannya hanya pada kaki bagian luar dan dalam kalau di gerakan menggiring. Untuk tumpuan, kemudian gerakan kaki ya sama, seirama ya. Entah itu kaki bagian dalam, entah itu kaki bagian luar, itu sama ya. Hanya terletak pada sentuhannya, yang kaki bagian dalam ya pada kaki bagian dalam, yang kaki bagian luar ya pada kaki bagian luar. Tumpuan berat badan berada pada kaki yang tidak digunakan untuk menggiring bola. Sama ya kayak yang tadi ya, yang kaki bagian dalam. Kemudian bola bergerak ke depan, tidak jauh dari kaki di permukaan tanah ya. Artinya kalau menggiring sentuhannya itu harus lembut dan tetap dalam kontrol atau penguasaan kita bolanya ya. Paham ya? Paham. Yang lainnya paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Akhir gerakan. Ya. Hentikan bola dengan telapak kaki pada bagian atas bola. Sama ya kayak yang tadi, kaki bagian dalam tadi ya gerakannya. Kemudian tumpuan berat badan berada pada kaki yang tidak digunakan menggiring bola. Nah, sama berarti ya dengan yang tadi, kemudian pandangan ke depan. Nah, jadi letak perbedaannya di mana antara kaki bagian dalam dan kaki bagian luar? Hah? Yang paling mencolok adalah letak perkenaan bola dengan kaki saat menggiring ya. Kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Kemudian posisi awal tangan ya. Untuk yang kaki bagian dalam itu rileks, untuk yang kaki bagian luar agak terlentang. Tujuannya apa? Ya untuk melindungi bola dari rebutan lawan. Ya. Kemudian, nah
di sini ada pembelajaran variasi dan kombinasi gerak dasar menggiring bola. Nah, pembelajaran pertama atau variasi dan kombinasi yang pertama yaitu kalian melakukan atau nanti ketika selesai pembelajaran, sebelum kalian mempraktekkan, kita harus paham dulu konsep keterampilan gerak yang akan kita lakukan. Ya, yang pertama yaitu variasi dan kombinasinya, latihan dilakukan secara perolangan ya, berdiri dengan jarak kurang lebih 2 meter, atau kalau mau lebih ya boleh 4-5 meter, boleh, terserah ya. Yang penting sesuaikan dengan kondisi tempat sama kondisi kalian ketika praktek ya. Lakukan gerak menggiring lurus menggunakan kaki bagian dalam dan luar secara bergantian dalam setiap balikan ya. Berapa balikan? Bebas. Kalian bisa memperkirakan sendiri ya, karena sudah dewasa ya, nggak perlu Bapak kasih acuan, misalnya ya paling tidak ya ada 5 atau 4 kali balikan ya. Dan lakukan berulang-ulang. Kenapa dilakukan berulang-ulang? Sampai nanti kalian menemukan gerakan dengan koordinasi gerak yang baik. Paham ya? Berarti intinya kita melakukan berulang-ulang itu untuk mendapatkan koordinasi gerak yang baik. Kemudian variasi dan kombinasi yang kedua yaitu tetap dilakukan perorangan, berdiri dengan jarak kurang lebih 4 meter. Ya, lakukan gerakan menggiring zigzag melewati kun menggunakan kaki bagian dalam dan luar. Lakukan gerakan berulang-ulang. Nah, Pak, kalau nggak punya kun, bagaimana Pak untuk melakukan gerak menggiring zigzag? Boleh kalian menggunakan halang rintang apapun, boleh, silakan. Mau pakai botol, mau pakai kayu atau tiang pancang yang mungkin kalian ada di rumah. Mungkin yang simple adalah botol aqua ya. Itu bisa kamu jejer-jejer ya, kemudian kamu tata garis lurus, kasih sela untuk melakukan gerakan menggiring bola zigzag ya. Kemudian, nah di sini ada lembar pengamatan. Nah, habis ini Bapak tampilkan video pembelajaran. Bapak kemarin berusaha membuatkan video pembelajaran, mungkin bisa jadi gambaran untuk mengerjakan tugas sekaligus sebagai bantuan atau sebagai bahan untuk diamati dalam pengisian tugas-tugas yang sudah nanti Bapak share di Google Classroom ya. Oke, silakan diperhatikan. Ini beberapa video pembelajaran mungkin bisa jadi patokan untuk kalian nanti mengerjakan tugasnya ya. Bisa dimengerti? Bisa. Halo? Bisa ya? Bisa. Bisa Oke. Pak. Bapak
Halo anak-anak. Halo, Pak. Oke, mohon maaf ya, jaringannya Bapak agak. Oke, Bapak lanjutkan ya. Share screen-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Tadi ada video pembelajaran variasi dan kombinasi. Nah, mungkin itu bisa jadi acuan ketika kalian nanti mengerjakan LKPD pada ranah keterampilan ya. Nah, nanti setelah selesai pembelajaran ini, coba kalian mempraktekkan apa yang sudah kita analisa, apa yang sudah Bapak jelaskan, apa yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran kali ini ya. Paham? Halo? Paham. Paham, Pak. Nah, ketika kalian mempraktikkan, coba jangan langsung dipraktikkan ya. Coba lakukan pemanasan dulu. Ya, pemanasan statis dan dinamis ya. Paham ya? Biar enggak apa tujuan pemanasan, biar enggak gampang cedera atau menyiapkan otot biar siap untuk melakukan kegiatan intinya ya. Kegiatan intinya apa? Ya tadi menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam bolak-balik ya, mungkin sejauh kurang lebih 2 meter, kemudian menggiring menggunakan kaki bagian luar. Nah, yang kedua itu digerakan inti semua ya, lakukan kedua-duanya, kemudian ditambahi dengan gerakan menggiring bola, dikombinasikan antara menggiring menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Paham ya? Dalam jarak mungkin bisa kurang lebih 2 meter atau 4 meter ya. Kembali waktu berangkat menggunakan kaki dalam, waktu kembali menggunakan kaki bagian luar. Ya, itu untuk variasi dan kombinasi yang pertama. Kemudian variasi dan kombinasi yang kedua pada inti, yaitu melakukan gerakan menggiring bola zigzag melewati kun ya. Bisa kamu lakukan mungkin 4 kali bolak-balik atau sesuaikan dengan kemampuan kalian sampai kalian memperoleh koordinasi gerak yang baik ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan kali ini yaitu yang pertama kita menganalisa variasi menggiring bola pada permainan sepak bola, yaitu kita sudah melakukan analisa ya. Kemudian setelah itu ada beberapa pembelajaran variasi dan kombinasi, melakukan kombinasi gerak menggiring kaki bagian dalam dan kaki bagian luar bolak-balik. Kemudian ada variasi dan kombinasi menggiring bola zigzag ya melewati kun. Nah, itu ada di gerakan inti. Ya, kemudian pendinginan. Setelah selesai jangan lupa untuk melakukan pendinginan. Paham ya? Paham. Paham ya, oke. Kemudian pendinginan ini bisa kalian lakukan dengan gerakan merelaksasi dirinya atau bisa juga dengan melakukan stretch ya, biar enggak ototnya itu enggak kaku setelah melakukan olahraga. Enggak kemarin katanya itu waktu yang PPL terakhir itu, waktu pembelajaran terakhir itu biar enggak nyeri-nyeri ya kemarin ya. Pak, kok habis olahraga nyeri-nyeri? Ya ini karena kalian nggak melakukan pendinginan. Nah, ini tadi, ya ini untuk mempraktikannya bisa dibaca lagi ya. Nah, ini contohnya, tapi kita melakukan perorangan ya nanti ya. Kalau di sini kan ini berkelompok ya.
kalau kita luring, kita bisa melakukan seperti ini. Ya, kita bisa melakukan kompetisi, pasti lebih seru pembelajarannya. Mungkin nah, di sini ada tugas. Nah, sebelum kita masuk dalam refleksi nanti, kita akan membahas tentang tugas kita kali ini ya, dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu kalian akan membuat video variasi dan kombinasi gerak menggiring bola dengan kaki bagian dalam dan luar. Ya. Yang pertama ya tadi Bapak sebutkan, lakukan variasi menggiring menggunakan bola dengan kaki bagian dalam. Bisa dicatat ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kalian bisa melakukan variasi gerak menggiring bola dengan kaki bagian luar. Nah, kemudian yang ketiga, lakukan kedua gerak menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam dan luar, ya, secara bergantian, ya, pada garis lurus yang kurang lebih jaraknya 2 atau 4 meter. Ya, ketika berangkat menggunakan kaki dalam, kembali menggunakan kaki bagian luar. Kemudian yang keempat, melakukan gerak variasi dan kombinasi menggiring zigzag, ya, melewati kun, ya, menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar secara bergantian. Ini untuk tugas apa ini? Keterampilan ya. Kemudian kerjakan soal pada link Google Classroom. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Paham. Kemudian video dikumpulkan 1 minggu setelah pembelajaran ini dilakukan. Ya. Oke. Untuk pertemuan sebelum kita masuk ke kegiatan refleksi pada pembelajaran ini, nah, silakan kalian tanyakan apa yang belum kalian pahami. Silakan tanya. Pak, ada lagi teknik selain kaki dalam sama kaki luar itu menggiring, ada yang lain, Pak? Oke, untuk menggiring bola, kebetulan hari ini kan kita ambilnya kaki bagian dalam dan kaki bagian luar ya. Nah, sebenarnya ada 2 teknik lagi, yaitu menggunakan punggung kaki, ya, kemudian menggunakan telapak kaki. Nah ini materinya sudah berbeda, mungkin kita akan bisa bahas di lain waktu ya. Karena untuk yang paling sederhana adalah kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Nah, untuk kedua teknik yang selanjutnya yaitu menggunakan telapak kaki, kemudian menggunakan punggung kaki, bisa kalian pelajari mungkin sementara waktu dengan melihat atau browsing-browsing di internet melalui beberapa akun media ya. Mungkin ada yang lain? Halo? Tidak ada, Pak. Makasih. Oke, sama-sama, Yosef. Yang lain silakan bertanya. Tidak ada? Oke. Ya, ada, Pak. Ada ya? Oke. Bapak ingin tahu apa yang sudah kalian pahami dan belum pahami dalam materi kali ini ya. Silakan, mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu gerak menggiring kaki menggunakan kaki, gerak menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Ayo silakan. Kalau ada yang bisa, Bapak kasih poin plus untuk nilainya. Silakan.
Nah, paham apa tidak ini? Kok diam semua? Halo? Ayo, silakan dijawab mungkin. Halo? Atau perlu kita ulas lagi materinya? Mungkin di sikap awal ada berapa tahap dalam variasi menggiring? Gunakan kaki bagian dalam dan luar. Ada yang bisa jawab? Suci mungkin. Halo? Ya, Pak. Ada berapa tahap variasi gerakan menggiring bola? Ada 3 tahap. Ya, apa saja? Posisi awal, gerakan menggiring, dan akhir gerakan. Oke, bagus. Ada yang bisa jelaskan posisi atau perbedaan dari posisi awal dan dari gerakan menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam dan luar? Yang tadi Bapak jelaskan itu dari posisi tangannya. Ya, ada yang bisa jelaskan? Mungkin. Saya, Pak, Oke, Yosef, silakan. kalau apa itu menggiring menggunakan kaki bagian dalam itu pergelangan tangan kedua lengannya itu rileks, Pak. Kalau yang luar agak terlentang. Oke, benar sekali ya. Pada saat menggiring, ya gerakan menggiring, perbedaannya ada di mana antara kaki bagian dalam dan kaki bagian luar? Ayo, perkenaannya yang paling jelas itu. Yuk, ada yang bisa jelaskan? Puspita mungkin? Halo? Halo? Ada yang bisa jelaskan? Ya, untuk gerakan menggiring itu yang paling mencolok itu pada perkenaan dengan bola ya. Yang jelas kalau kaki bagian dalam ya kaki bagian dalam perkenaannya ya, yang kaki bagian luar ya kaki bagian luar. Kemudian di akhir gerakan hampir sama ya. Semuanya dihentikan dengan menggunakan telapak kaki. Oke. Kemudian ada berapa variasi yang kita pelajari untuk hari ini? 2, Pak. Berapa? 2. 2 ya. Variasi dan kombinasi yang kita pelajari ada 2. Oke. Bapak simpulkan ya pembelajaran pada kali ini dari apa yang sudah kita pelajari, mungkin untuk beberapa keterampilan gerak olahraga pada tingkat SMK ya, kita harus secara mandiri itu bisa melakukan analisa keterampilan gerak, terutama teknik-teknik dasar dalam permainan olahraga ya. Kalau di sepak bola tadi kita sudah mempelajari gerakan menggiring. Ya, di situ nanti ada variasi dan kombinasi munculnya ya. Variasi dan kombinasi latihan atau variasi dan kombinasi menggiring bola. Nah, kalau seumpama materinya melakukan atau gerakan mengumpan, ya kita melakukan analisa gerakan mengumpan. Mungkin ke semua keterampilan olahraga, kalau menurut Bapak itu di tingkat SMK, kalian harus sudah mampu menguasai konsep gerakannya ya, terutama ketika melakukan analisa gerak. Ya, kalau kalian penguasaan konsepnya atau analisanya bagus, otomatis ketika melakukan
praktek, ya itu kalian akan mudah untuk melakukannya. Ya paling tidak kalian akan nanti mengetahui gerakan-gerakan, konsep-konsep gerakan yang benar pada keterampilan gerak, terutama pada keterampilan gerak menggiring bola pada permainan sepak bola. Nah, mungkin ada yang perlu apa yang belum dipahami, mungkin bisa diungkapkan tentang tugas dan sebagainya. Silakan tanya-tanya tugasnya, Pak. Tugasnya itu di videonya berapa detik atau berapa menit gitu mungkin. Nggak ada? Halo? Tidak ada, Pak. Ada ya, saya rasa disesuaikan saja ya untuk video prakteknya, variasi dan kombinasi ini disesuaikan saja, ambil yang terbaik menurut dari pemahaman kamu tentang konsep gerak yang sudah kita pelajari, yaitu variasi dan kombinasi gerak menggiring bola. Ya, kemudian dipraktekkan, ambil video mana yang menurutmu gerakannya bagus, kamu kumpulkan. Jangan lupa diedit videonya, dikasih nama, ya, dikasih kelas. Paham ya? Seperti yang kemarin itu, yang aktivitas fisik itu ya, Bapak suka itu ya. Pekerjaannya itu cepat, langsung diedit, dikumpulkan, ya. Kemudian soal pada link Google Classroom ini soal esai ya, mungkin lebih banyak ke analisa gerakannya ya, mulai dari tahapan tadi saya rasa semuanya sudah paham, mulai sikap awal, kemudian gerakan menggiring, kemudian yang terakhir akhir gerakan. Mungkin itu penjelasan dari Bapak dan diskusi kita pada pembelajaran kali ini, termasuk tadi sudah Bapak refleksi bersama-sama dengan kalian, yaitu tentang tahapannya ada berapa, kemudian cara melakukannya, ya, kemudian variasi dan kombinasinya ada berapa, kemudian cara melakukannya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas video yang sudah kalian buat dan kumpulkan nanti, ya. Oke, dari Bapak jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, meskipun sekarang sudah ada tatap muka ya, meskipun nggak banyak dari total 100% siswa kelas, mungkin hanya 25% ya. Jangan lengah, tetap terapkan prokes, usahakan selalu jaga jarak ya. Oke, untuk kali ini cukup. Silakan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi sebelum kita akhiri, sebelum kita berdoa. Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, terima kasih. Ada yang bisa mimpin doa? Yosef mungkin silakan dipimpin doa. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Mari teman-teman kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini sudah terselesaikan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang video yang kalian buat.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.